Iya, shalom buat semua kita yang sudah bergabung malam hari ini. Saya percaya kasih Tuhan melimpah atas setiap kita. Mari kita mau terus mencari Tuhan, mencari perkenanannya, ya, dan kita percaya dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada kekuatan yang baru, supaya kita terus dibaharui di dalam Dia. Mari kita siapkan hati kita. Saya mau menyapa buat semua yang sudah bergabung dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, shalom. Yang dari luar negeri juga, di semua benua-benua, shalom. Yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua yang sudah siap untuk berdoa, mari kita satukan hati dan iman kita. Kita mau terus mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu dan percaya orang-orang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Bawa kami untuk selalu tinggal dalam hadirat-Mu, selalu dekat dengan Engkau Bapa, selalu mencari rencana dan kehendak-Mu. Bapa, kami mau terus menyenangkan Engkau Bapa. Ajar kami untuk melakukan bagian kami Tuhan, karena Engkau Tuhan yang setia, tidak pernah melupakan pekerjaan tangan-Mu atas hidup kami yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Sekali lagi katakan, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Mari sekali lagi kita katakan, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Ajar aku, mari katakan pada Tuhan, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku
Ajaraku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajaraku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Ajar kami Tuhan mengerti rencana-Mu, mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ajar kami Bapa mengerti jalan-jalan-Mu, mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Lebih lagi biar ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Katakan, ajar kami Bapa untuk mengerti rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar aku Bapa menuruti kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar aku Bapa taat dan setia Tuhan hanya padamu Bapa. Mari sekali lagi saudara, ini menjadi doa kita. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Lebih lagi ajar aku Bapa. Amin Tuhan, amin. Ini kerinduan kami Tuhan, amin. Menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa, mengerti rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Dan ajar kami menuruti Engkau Tuhan di sepanjang hidup kami ini Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Bapa rencana-Mu yang terbaik. Bapa, ku percaya rencana-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rencana-Mu indah. Bapa, ku percaya
Mari dengan iman katakan, Bapa-Ku percaya. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah dalam hidup kami Bapa. Amin, amin. Bapa, kami percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan lebih lagi. Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami Tuhan. Amin. Mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya rencana-Mu indah. Kau Tuhan turut bekerja atas hidup kami, mendatangkan kebaikan. Ajar kami percaya. Terima kasih buat rancangan kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Bagian kami adalah terus berserah kepada Tuhan. Bagian kami adalah mau dibentuk oleh Tuhan, supaya kami boleh menggenapi semua rencana Tuhan yang indah atas hidup kami. Ajar kami Bapa untuk terus dibentuk menjadi indah di mata-Mu Tuhan. Untuk terus berdiri terus di dalam pertobatan demi pertobatan. Engkau yang melayakkan kami. Kami tidak ingin membawa persembahan, membawa korban yang menjadi kejijikan di mata-Mu Bapa. Kami membawa seluruh hidup yang hancur malam hari ini, hati yang hancur malam hari ini. Di dalam pertobatan kami yang mau terus Tuhan sucikan, yang mau terus Tuhan layakkan. Bawa hidup kami Tuhan, bawa hidup, bawa hati kami Tuhan, menjadi hidup yang berkenan dan hati yang berkenan. Kami tidak ingin semua korban-korban kami menjadi kejijikan di mata Tuhan. Ini persembahan kami Bapa, hidup yang berkenan, hidup yang mau diubahkan senantiasa. Ini kerinduan kami Bapa. Mari angkat tanganmu dan buka hatimu saudara. Katakan pada Tuhan menjadi doa kita malam hari ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ini hati kami, ini hidup kami Bapa, ubah kami Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni.
menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, bentuk hidup kami, murnikan kami Tuhan. Amin. Kau membentuk bejana hati, bentuk kami Tuhan, ubah kami Tuhan. Amin. Ajar kami mengerti kasih-Mu Tuhan, yang selalu mau memberi. Amin Tuhan, amin. Yes Lord. Yang tiada pernah berhenti. Kami tahu Engkau mencari dari kami hati dan hidup yang diubahkan Tuhan. Bawa kami hari-hari ini untuk terus diubahkan menurut kehendak-Mu Bapa. Bawa kami terus mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hati yang berkenan Tuhan. Sebab Engkau berkenan pada persembahan hati yang hancur, jiwa yang remuk, yang mau sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu. Engkau tahu hidup kami Bapa. Tapi kami tahu dan percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Bahkan sekalipun dosa kami seperti kermisi, bahkan seperti kain kesumba. Kami tahu Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau sanggup memutihkannya seperti salju, seperti bulu domba. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar, yang selalu menerima kami apa adanya Tuhan. Ini hidup kami Bapa, bawa kami Tuhan dalam perkenanan-Mu, bentuk kami Bapa. Kami hanya berserah pada Tuhan hari-hari ini. Ubah kami seturut kehendak-Mu Yesus. Ini penyembahan kami. Mari sekali lagi saudara, kita mau berkata pada Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Jadikan hidup kami berkenan di mata-Mu Bapa. Bukan kami yang membenarkan diri, tapi Tuhan yang membenarkan kami, karena tidak ada kebenaran dari diri kami sendiri. Bahwa hari-hari ini kami terus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami memiliki hati, roh, dan pendengaran seperti seorang murid, untuk kami boleh belajar duduk diam di kaki Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang sanggup menerjemahkan setiap firman yang kami baca. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami adalah orang-orang yang lapar dan haus akan Engkau, dan kami percaya kami akan dipuaskan. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Iya, saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini, dan kita akan melanjutkan kemarin pembacaan kita dari Yesaya pasal yang pertama. Saudara, kemarin kita sampai pada ayat yang ke-18 ya, tapi saya pengen ulangi saudara ayat yang ke-18 itu. Kemarin ada yang bertanya kepada saya ya,
Jadi ayat 18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Ya, Tuhan mengajak kita berperkara dengan Tuhan. Ayo, kata Tuhan. Ya, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seputih bulu domba. Ya, saudara, ada yang bertanya kepada saya, yang WA kepada saya, Ibu, maaf ya, maksudnya kirmisi itu apa, Bu? Ya, bagus pertanyaannya, saudara ya. Kirmisi itu, saudara, di zaman kuno itu adalah benang yang berwarna kirmisi ya. Itu biasanya digunakan untuk menandai, saudara. Jadi dulu itu warna kirmisi itu adalah warna kerajaan, warna yang jubahnya itu warna kirmisi itu merah ya. Itu sering dipakai untuk, itu merah menyala, sering dipakai untuk raja-raja, dibuatkan jubah raja-raja. Itu kirmisi sering dipakai untuk tentara Romawi juga memakai kirmisi itu. Nah, kita tuh pengen, ada yang tanya, Bu, apa kirmisi itu? Kirmisi itu, saudara, yaitu adalah satu bahan pewarna pada zaman dulu, saudara. Ya, warna itu, ini warna melambangkan kekuasaan ya. Kirmisi itu melambangkan kemakmuran, kemewahan di dunia kuno dulu ya. Jadi pertama kali kirmisi ini disebut pada abad yang ke-8 dengan nama Armenian Red ya, yaitu tercatat dalam tulisan-tulisan orang Asyur ya dan Persia. Dan saudara, pewarna tersebut diimpor dulu dari Persia ke Roma ya. Lalu kita mungkin pengen bertanya, saudara ya, kirmisi itu sebenarnya dari apa, saudara, dibuatnya? Seperti kita tahu pada zaman dulu itu belum ada tinta, belum ada pewarna buatan, belum ada zat-zat kimia. Ya, jadi kirmisi itu adalah didapati dari telur hewan yang namanya itu kokulus ya. Kokulus itu jadi gini, saudara, hewan itu sejenis kumbang pada zaman dulu. Jadi induknya itu betina itu ya, kalau bertelur, saudara, maka telur-telurnya itu dierami, lalu induknya itu berada di sekeliling telur-telur ini. Ya, ketika telur-telur itu pecah menjadi ulat, saudara, maka dia akan memakan induk ulat betinanya ya. Lalu di situ keluar darah ya, karena dia memakan induk ulat betinanya ini, lalu keluar darah. Dari tetesan darah itu, saudara, itu yang diambil buat bahan pewarna ya, dan direndam, benang itu direndam di dalam darah itu, lalu itu akan menghasilkan warna kirmisi. Jadi itu dulu mahal, saudara, bayangkan untuk mendapatkan. Sedangkan kesumba itu sendiri berasal dari sejenis tanaman, saudara ya. Pada zaman dulu semua pewarna memakai bahan alami dan sangat mahal. Jadi hanya orang-orang bangsawan, hanya orang-orang kaum terhormat yang memakai warna pada zaman itu. Makanya, saudara, kalau lihat di film-film zaman dulu, baju mereka itu warnanya semua cuma sama, krem gitu, semua nggak ada warna ya, putih gitu ya. Tetapi kalau orang memakai warna merah, kirmisi atau ungu, itu adalah bahan yang dipakai untuk orang-orang terhormat, kalangan bangsawan. Sampai saat ini tentara kerajaan Inggris juga memakai warna kirmisi itu, saudara. Ya, jadi kenapa kenapa Tuhan melambangkan ini dosamu merah seperti kirmisi? Itu, saudara, karena dari darah ulat betina itu yang memakan tubuhnya sendiri untuk anak-anaknya. Jadi itu warna yang tidak mudah hilang. Sekalipun sudah dicuci berkali-kali, diilangin pakai apapun, tidak akan hilang. Ya, sama dengan kesumba yang diambil dari getah pohon. Ya, itu tidak mudah hilang ya. Dan itu juga menjadi bahan yang dipakai untuk jubah para imam di bait Allah. Jadi, saudara, itu lambang warna yang tidak mudah hilang. Artinya apa, saudara? Ini juga melambangkan dosa. Sebesar apapun dosamu, seringkali kita berpikir dosa saya tidak bisa diampuni. Hari-hari ini, saudara, orang datang kepada saya bertanya, Bu, saya mau bertobat, tapi apakah Tuhan mau mengampuni saya, Bu? Ya, saya ini sudah berzina, saya begini, banyak dosa yang saya lakukan. Ya, saudara, ayat ini menjamin semerah apapun dosamu, sekalipun seperti kirmisi atau kain kesumba, kata Tuhan. Ya,
Maka Tuhan berkata, aku akan membuatnya menjadi seputih salju. Nah, kain kesumba menjadi seputih bulu domba. Kain kesumba itu, saudara, warna kesumba itu dipakai hanya untuk bisa mewarnai khusus bahan yang dari domba, seperti wool dari bulu domba. Makanya Tuhan berkata, akan menjadi putih kembali seperti bulu domba. Artinya apa? Tidak ada perkara yang mustahil. Kalau kita mau bertobat, Tuhan pasti mengampuni, ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-19 berkata tadi malam, ya, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saudara, jangan bermain-main lagi. Kita mau serius dengan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini Tuhan yang mengucapkan. Mari kita bertobat. Baik, kita lanjut ke perikop, ya, di sana yang ada judul perikop. Kalau saudara pegang Alkitab, ya, terjemahan lain itu hukuman atas Yerusalem, ya. Ayat yang ke-21, ya, ayat 21, hukuman atas Yerusalem. Ya, di sini firman Tuhan berkata begini, bagaimana ini? Kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Ya, sundal di sini berbicara tentang pengkhianatan. Dulu kota ini, saudara, penuh dengan kesetiaan, hanya menyembah kepada Tuhan. Tetapi sekarang mereka telah bersundal. Artinya apa? Mereka memalingkan kesetiaannya kepada dewa-dewa yang lain, kepada ilah-ilah yang lain. Karena itu Tuhan berkata sekarang penuh dengan sundal, ya. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Ya, jadi Tuhan sedang berbicara tentang Yerusalem, kota yang dulunya setia, kota yang dulunya penuh kebenaran, sekarang sudah beralih dan tidak lagi adil, tetapi menjadi kota yang penuh dengan pembunuh. Ayat 22, perakmu tidak murni lagi dan arakmu telah bercampur air, berbicara tentang kemurnian. Ya, tidak ada lagi kemurnian di dalamnya, kata Tuhan, ya. Lalu di sana dikatakan, saudara, ya, sudah tercampur air. Ayat 23, para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semua suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Ya, Tuhan mencela kota Yerusalem. Kenapa? Para pemimpin, ya, para pemimpin di kota itu, saudara, ya, mereka tidak lagi menyenangkan Tuhan. Mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang membela hak anak-anak yatim. Semua menjadi mata duitan. Ya, mereka bersekongkol dengan pencuri. Mereka menerima suap, ya, mengejar sogok, saudara. Kita berdoa supaya bangsa kita hari-hari ini menjadi bangsa yang dimurnikan Tuhan, ya, saudara. Dan ayat yang ke-24 di sana, kenapa Tuhan itu marah kepada Yerusalem sehingga Yesaya itu harus datang untuk mengingatkan mereka. Ini kota yang dulunya menyenangkan Tuhan, ini kota yang dulunya menjadi kota kesukaan bagi Tuhan. Mereka penuh dengan kesetiaan, tetapi mereka sudah berbalik semuanya menjadi pembunuh dan penuh dengan sundal. Tidak ada kemurnian. Bahkan para pemimpin-pemimpin yang harusnya menjadi teladan, ini juga menemplak kita sekarang bagi umat Tuhan, terutama kita para hamba-hamba Tuhan yang harus memimpin umat jemaat Tuhan, membawa mereka kepada pengajaran yang benar. Kita harus penuh dengan kemurnian, tidak cinta uang, tidak menerima sogok, ya, atau suap, saudara, tetapi sungguh-sungguh kita mau berdiri di dalam kemurnian supaya murka Tuhan tidak terjadi. Ayat yang ke-24, sebab itu demikianlah firman Tuhan di sana, ya. Firman Tuhan semesta alam yang maha kuat, pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku, kata firman Tuhan.
Ya, Yerusalem di sini menggambarkan seluruh Yehuda, ya. Tuhan menyamakan tindakan umatnya dengan seorang pelacur. Bayangkan itu persundalan, ya. Bangsa itu telah berpaling dari menyembah Allah yang sejati kepada menyembah berhala. Ya, Tuhan tidak mau dalam hidup kita ada penyembahan berhala. Mungkin kita berpikir, apa itu berhala? Apakah kita menyembah patung-patung? Bukan hanya itu saja. Ketika dalam hidupmu engkau hanya menaruh harap pada uang, dan uang itu juga engkau telah menjadikan uang sebagai berhala di dalam hidupmu. Ada orang yang lebih mencintai pekerjaan daripada Tuhan, ya, sehingga dia melupakan mengorbankan seluruh waktu hidupnya untuk bekerja dan tidak pernah ada waktu rest di hadirat Tuhan. Itu artinya juga engkau sudah memberhalakan pekerjaanmu. Atau ada orang yang karena hobi setiap hari saudara mengejar hobinya, ya, dan lebih daripada Tuhan, itu juga engkau sudah menjadikan berhala hobimu itu. Penyembahan berhala secara lahiriah atau batinnya merupakan persinahan rohani. Ya, ternyata ada persinahan rohani, persundalan rohani itu ada. Ketika kita mulai menyembah dan condong hati kita kepada sesuatu, ya, yang melanggar komitmen kita kepada Tuhan demi mengasihi sesuatu yang lain. Tuhan Yesus menggambarkan orang-orang pada zamannya yang suka bersinah meskipun mereka fanatik beragama. Sebagai gereja, kita adalah pengantin Kristus yang oleh iman kita telah mengenakan pakaian dan jubah kekudusan dan kebenaran Tuhan. Ya, tetapi apakah iman kita sudah menjadi tidak murni atau lemah hari-hari ini? Atau iman kita telah bercampur dengan hal-hal keduniawian sehingga Tuhan berkata, ya, arakmu sudah tidak murni tetapi bercampur air. Ya, kita berdoa saudara, ya, mari kita memelihara pengabdian kita kepada Tuhan tetap kuat dan murni. Jangan mau tergoyahkan. Ya, uang itu kita cari tapi bukan uang segala-galanya. Harta kita butuhkan tetapi bukan harta segala-galanya. Keluarga lebih penting, Tuhan lebih penting, dan semuanya adalah berpusat kepada kita mencintai Tuhan, ya. Ayat 24 di sana tadi dikatakan saudara, ya, sebab itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Ingat saudara, yang dulu kita sudah baca, jangan jadi musuhnya Tuhan. Seringkali banyak orang yang mau menjadi musuh Tuhan. Dengan cara apa? Ketika engkau tidak mau tunduk pada kebenaran, engkau terus hidup mengikuti dosa dan kedaginganmu, itu artinya engkau sudah menjadi musuh Tuhan. Mari kita menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, ya, Tuhan itu memberitahukan jalan-jalannya kepada orang yang bergaul karib dengan dia. Mari kita menjadi sahabat karibnya Tuhan. Dengan cara apa? Kita mau tunduk pada segala jalan kebenaran. Aku akan bertindak terhadap engkau, ayat 25. Ya, aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Saudara, Tuhan masih mengasihi, karena itu dia mau memurnikan. Yang namanya proses pemurnian itu enak? Tidak enak. Emas itu untuk menyatakan murni atau tidaknya, dia harus dibakar sampai meleleh dan baru terpisah unsur-unsur yang lain dan yang hanya memisahkan diri di dalam panas tingkat tinggi, yaitu namanya dimurnikan. Batu berlian kristal itu dihasilkan dari pemanasan tingkat tinggi, ya, baru dia benar-benar murni saudara, ya. Saudara, ketika kita ini iman dan hidup mau dimurnikan, itu tidak enak. Karena itu jangan karena terpaksa. Hari ini sebaiknya kita datang dengan sukarela dan berkata, Tuhan, murnikan hidupku. Tuhan, murnikan hatiku. Tuhan berjanji akan memurnikan umatnya seperti logam yang dibersihkan dengan cairan dalam sebuah wadah peleburan. Proses ini termasuk meleburkan logam dan membersihkan kotoran yang melekat. Setiap hari pekerja bisa melihat gambar dirinya di dalam logam cair itu. Kita juga harus bersedia tunduk kepada Tuhan, membiarkan Dia menyingkirkan semua dosa sehingga kita bisa menjadi gambar Kristus. Kita adalah suratan yang terbuka.
Yang namanya logam dimurnikan itu firman Tuhan berkata, aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, ya, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Perak itu kalau dimurnikan saudara, ya, itu sudah seperti cermin ketika semua logam-logam yang ada tercampur itu menyingkir, lalu yang tersisa itu hanya benar-benar murni, maka di situ tukang leburnya bisa melihat gambar dirinya di dalam perak itu. Tuhan mau. Kenapa kita harus dimurnikan? Supaya kita ini juga menjadi gambaran Kristus. Orang boleh melihat Tuhan lewat hidup kita. Yang bagaimana maksudnya Bu, orang melihat Tuhan? Apakah muka kita berubah seperti Tuhan Yesus? Tidak. Ya. Artinya apa? Waktu kita disakiti, kita membalas dengan kebaikan. Semua yang Yesus ajarkan itu ada dalam hidup kita, sehingga kita bisa merefleksikan gambar Tuhan di dalam hidup kita. Ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata, aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasehatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sebenarnya cuma satu yang Tuhan inginkan. Makanya judul perikop ini apa? Persembahan korban pertobatan itu lebih baik daripada mempersembahkan korban. Tuhan itu membentuk kita, memurnikan kita, cuma satu kerinduan, supaya apa? Kita ini berbalik dan bisa disebut sebagai orang yang setia dan adil. Cuma itu yang Tuhan mau. Mari kita jangan berubah setia. Tuhan hanya mau kita menjadi orang yang benar, dibenarkan karena firman Tuhan. Firman Tuhan adalah alat pemurni bagi hidup kita saudara. Karena itu waktu kita disakiti, kita baca firman, jangan balas jahat dengan jahat, ampuni dan doakan orang yang menyakiti kamu. Dan kita mulai berdoa, Tuhan murnikan aku mau mengampuni Tuhan sekalipun sakit. Itu artinya kita sedang dimurnikan. Waktu engkau melihat suamimu yang belum bertobat, anak-anakmu yang masih memberontak, tapi engkau terus berdoa dan berkata, Tuhan, aku mau terus bayar harga sekalipun sakit, murnikan aku Tuhan. Makanya saya berkata, berbahagialah kalau kita ini saudara ditimpa ketidakadilan. Ada orang yang berbuat jahat pada kita, itu artinya kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Tetaplah menjadi orang yang mau dimurnikan, ya. Ayat yang ke-27, Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Artinya apa saudara? Mari kita percaya bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Keadilan itu hanya datang dari Tuhan. Ya, kalau hakim-hakimnya sudah tidak benar, ya di sini firman Tuhan berkata, penasehatnya, hakimmu akan aku kembalikan. Ya, akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil. Jangan pernah takut. Semua yang terjadi di hidup kita, Tuhan adalah hakimku. Katakan, aku percaya Tuhan adalah hakimku. Seberat apapun persoalan, aku hanya percaya Tuhan menjadi hakim yang adil bagiku, saudara, ya. Dan ayat yang ke-28, tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama dengan orang-orang yang meninggalkan Tuhan, akan habis lenyap. Ya, kita berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa takut Tuhan, ya, supaya kita tidak dilenyapkan. Ayat 29, sungguh kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Makanya ayat yang ke-31, maka yang kuat, ya, yang kuat akan seolah-olah kapas, saudara, ya. Di sini dikatakan, ya, maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkannya. Jangan ada pada kita Allah lain selain Tuhan. Kenapa? Satu saat, ya,
semua berhala itulah yang akan memakan hidupmu. Orang yang menduakan Tuhan, yang mengikuti berhala, semua akan habis. Hartamu dimakan, kesehatanmu, kebahagiaanmu akan direnggut. Jangan mengikuti selain Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang cemburu dan akan melenyapkan orang yang menduakan Tuhan. Mari hari ini kita cuma mau berkata, Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang setia dan tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia dan segala rencanamu itu yang terbaik atas hidup kami. Kami tidak meragukan Tuhan. Kami sangat percaya kepada Tuhan. Kita mau berkata, Bapa, rencanamu indah. Bapa, kami percaya tidak ada satupun yang salah dari rencana Tuhan. Kami mau terus mempercayai Tuhan. Bapa, kami percaya rancanganmu yang terindah di hidup kami. Mari kita mau satukan hati, merendahkan diri di kaki Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang luar biasa yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tidak mau beralih pada yang lain, hanya kepada Tuhan saja. Mari katakan sama-sama, saudara. Bapa-Ku percaya turut bekerja. Amin Tuhan, amin. Dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi Bapa, kami percaya. Bapa-Ku percaya rencanamu Kami percaya hanya Engkau Tuhan yang layak untuk disembah. Tidak ada Allah lain. Hanya Tuhan yang menjadi Tuhan atas hidup kami. Kami mau kembali kepada kesetiaan. Kami tidak ingin meninggalkan Tuhan. Kami ingin mata kami hanya tertuju pada Tuhan, bukan pada uang, bukan pada ilah-ilah zaman ini. Kami mau mengejar Tuhan dengan benar, mengejar perkenanan-Mu Bapa. Karena kami tahu semua akan berlalu, dunia ini akan hilang lenyap, bahkan hidup kami satu saat akan berakhir di dunia ini, dan kami harus kembali kepada Tuhan Sang Pencipta kami. Biarlah Engkau terus dapati kami berkenan dan layak Tuhan, dan bukan menjadi orang-orang yang dimurkai. Bahkan kami berdoa, tuntun terus kami dalam jalan kebenaran-Mu, agar kami juga boleh mewariskan iman dan kebenaran buat keturunan anak cucu kami. Bapa, berkati setiap keluarga demi keluarga yang berdoa. Jika malam hari ini Engkau melihat setiap keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak yang terus berdoa Bapa, bergandengan tangan untuk terus mencari Tuhan. Suami, istri, anak-anak Bapa yang malam hari ini terus ada di dalam hadirat-Mu, mencari Engkau, bersujud di bawah kaki-Mu Tuhan jamah dan lawat. Kasihanilah Bapa, biar berkat anugerah-Mu tercurah dalam rumah tangga kami. Biar kasih-Mu melimpah dalam rumah tangga kami. Tuhan tolong Bapa, dijauhkan dari segala pertikaian, pertengkaran, perceraian, dijauhkan dari perselingkuhan, kenajisan, bahkan apapun. Kami berdoa, tutup bungkus keluarga kami dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Kami menolak semua rancangan iblis atas rumah tangga kami. Biarlah suami-suami menjadi imam yang benar dalam keluarga, istri menjadi penolong yang sepadan, bahkan anak-anak menjadi keturunan ilahi yang baik. Tuhan,
Kalau ada istri-istri yang masih bergumul untuk suami yang belum bertobat, berikan kekuatan. Juga suami yang bergumul untuk istri yang belum bertobat, berikan kekuatan. Engkau berperkara Tuhan dengan istri dan suami-suami yang belum bertobat. Engkau berperkara dengan anak-anak yang belum bertobat. Bawa mereka kembali ke jalan-Mu. Berperkaralah Tuhan, supaya mereka kembali ke dalam jalan-jalan-Mu. Murnikan Tuhan Yesus. Berkati juga buat anak-anak kami yang bergumul untuk kuliah Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang menunjukkan Tuhan di mana di tempat yang tepat. Yang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan mempertemukan dengan pekerjaan yang terbaik. Yang bergumul untuk jodoh, Tuhan juga yang menentukan jodoh anak-anak kami di dalam Engkau. Yang bergumul untuk memiliki anak keturunan, Tuhan Engkau juga yang memberkati. Berkati setiap kandungan-kandungan Tuhan yang masih tertutup, kami usir roh-roh kemandulan dalam nama Yesus. Berikan kepercayaan yang ingin memiliki keturunan ilahi Bapa. Engkau berikan supaya kami boleh melahirkan anak-anak untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan untuk setiap orang tua kami, oma opa kami di masa tua mereka, damai sejahtera sukacita Tuhan turun atas mereka. Yang sakit disembuhkan, bahkan Tuhan beri penghiburan. Yang single parent juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Mereka tidak pernah sendiri, ada Roh Kudus yang menyertai dalam membesarkan anak. Engkau sertai Tuhan para single parent Tuhan untuk sungguh-sungguh hanya berharap kepada Tuhan saja. Berkati keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Siapapun Tuhan berbicara di tempat tidur, di tempat pembaringan mereka. Bahkan setiap kami yang malam hari ini mengalami sakit, Saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan mulai perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus aku disembuhkan. Aku percaya Tuhan pemulihan terjadi, bilur-bilur Kristus menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada di bagian kepala, leher, yang ada di bagian telinga, yang ada di mulut, yang ada di lambung, yang ada di perut, yang ada di bagian kaki, pinggang. Dimanapun kami berdoa dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Kami buang segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dari hidup kami. Kami mau hidup dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan, karena hati yang gembira itulah obat yang manjur bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau terus memberkati Tuhan setiap mereka yang bergumul dengan pergumulan yang berat, untuk hidup yang penuh dengan tekanan, penderitaan. Tuhan menjadi jawaban. Lepaskan Tuhan, bahkan yang terikat dengan dosa apapun, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, amarah, kepahitan, kekecewaan, Tuhan buang dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan yang bergumul untuk yang terikat dengan homoseksual, lesbian, narkoba, rokok, minuman keras, judi. Kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan, bahkan kami berdoa buat keluarga kami yang masih terikat di dalamnya. Selamatkan Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Tuhan terus memberkati anak-anak miskin, fakir miskin, anak-anak terlantar yang tidak punya rumah. Tuhan Engkau menyertai, bahkan Engkau mempertemukan dengan setiap kami, untuk kami juga boleh menolong dan menyalurkan berkat bagi mereka. Tuhan ketok pintu hati setiap anak-anak Tuhan, untuk boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi mereka yang berkekurangan. Ini hidup kami Bapa. Bahkan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tetap kami lepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam tangan-Mu. Indonesia ada di hati-Mu. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan lawat. Biar terjadi hujan pertobatan di dalam nama Yesus. Terjadi penuaian jiwa-jiwa, Roh Kudus melawat. Tidak ada kematian massal karena COVID, tetapi yang ada kesembuhan dan pertobatan massal. Kami ikat segala kuasa sakit, penyakit, virus corona, kami tolak dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan lebih besar. Kami mau hidup bagi kepentingan kerajaan-Mu Bapa. Semua yang terjadi cukup membuka mata iman kami untuk bersungguh-sungguh mencari Tuhan di hari-hari ini. Membangunkan rohani kami untuk kami tidak tertidur, tapi sungguh-sungguh bangun, bangkit dan mengejar perkenanan Tuhan. Berkati Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin Tuhan, mereka dalam membawa bangsa ini. Tuhan taruh roh damai sejahtera, Tuhan beri hikmat marifat untuk memimpin bangsa ini masuk ke dalam rencana Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan di tangan mereka. Indonesia diberkati, di tangan mereka Indonesia dipulihkan, perekonomian, tanahnya, perkebunannya, hasil laut, semuanya boleh mendatangkan sejahtera bagi bangsa kami. Berkati TNI Polri yang terus ada di garis terdepan Tuhan, berjuang bagi NKRI. Berikan kesehatan, kekuatan, bahkan hati yang lebih sungguh lagi untuk terus berdiri membela bangsa
bangsa ini Tuhan. Berikan Tuhan hikmat, marifat yang dari Roh Kudus-Mu untuk menjagai mereka. Para suami istri yang terpisah karena tugas Tuhan tetap menyatukan di dalam kasih-Mu, bahkan di dalam doa-doa. Berkati anak-anak istri mereka semuanya Tuhan, tutup bungkus. Berkati tim medis yang terus berada di garis terdepan di atas bangsa ini untuk memerangi COVID-19 Tuhan. Lebih sungguh lagi Tuhan, Engkau menyertai hidup mereka, bahkan mereka sungguh-sungguh bekerja dengan hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa mereka dijagai oleh Tuhan. Berkati keluarga mereka, anak istri suami mereka yang ditinggalkan bertugas Tuhan, tetap menjagai dan melindungi. Kami percaya Tuhan Engkau juga memberkati bangsa-bangsa, semua benua-benua yang ada di dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan semua negara bagian di dalamnya. Tutup bungkus dengan kekuatan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna, bahkan mereka boleh menjadi pendoa di negara mereka masing-masing. Tidak ada kematian massal, yang adalah pertobatan massal. Kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu. Tuhan membuat semua yang Kau lakukan dengan tangan-Mu berhasil, bahkan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati bagi setiap kita. Tetaplah bersemangat, tetaplah percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Jangan lupa saudara, bagikan acara Mesbah Doa ini kepada temanmu, saudaramu yang sedang menghadapi pergumulan hari-hari ini, supaya mereka juga bisa boleh tetap kuat dan disertai Tuhan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.